Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widi Herian di program Wilayah Menjawab. Program Wilayah Menjawab kali ini saya kebetulan berada di Museum Sri Baduga Kota Bandung, yang tepatnya di Jalan Peta atau BKR 185 yang berdekatan dengan Bandung Lautan Api, yaitu Tegalega, Kota Bandung. Program yang akan disampaikan oleh narasumber kita itu kita akan mendatangi yakni Kasubag TU Museum Sri Baduga yang akan dipaparkan oleh beliau terkait dengan program dan kegiatan di masa pandemi. Dan masyarakat perlu tahu juga bahwa Museum Sri Baduga ini di 3 tahun ini tutup, tapi pelayanan edukasi kepada masyarakat dan pendidik atau peserta didik itu tetap dilaksanakan melalui virtual. Nah, untuk itu masyarakat yang ingin melihat atau mengembangkan bisa melalui virtual saja. Kita kunjungi Kasubag TU Museum Sri Baduga untuk menjelaskan terkait dengan programnya. Oke, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Herian di program Wilayah Menjawab, tetap di Hadas TV Digital. Dalam hal ini saya saat ini berada di ruangan pengelola atau kepala Museum Sri Baduga yang di bawah UPTD Pengelolaan Kebudayaan Disparbud Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah bersama narasumber Bapak Pengelola, Bapak Kepala Museum Sri Baduga, yaitu Bapak Puspo Wiryo Buwono SE. Selamat siang Bapak Puspo ya Pak ya. Iya. Mohon maaf Pak, sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Saya izin ya buka masker. Siap. Ini mungkin Pak, kedatangan kita ke sini terkait dengan program dan yang dilaksanakan nih Pak oleh Bapak selaku pengelola Museum Sri Baduga nih Pak di tahun 2022 ini seperti apa nih Pak? Ya. Pada masa kepemimpinan Pak Gubernur Ridwan Kamil, lalu kemudian direalisasikan oleh teknis Museum Sri Baduga dalam hal ini, Bang. Baik, sebelumnya saya relat dulu. Saya sebagai Kasubag TU. Oh, oke, siap. Oke, Kasubag TU, UPTD, Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Disparbud Jawa Barat. Siap. Selamat pagi menjelang siang, Hans TV, pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang situasi kita pandemi, Ya. tapi kita juga harus berhadapan dengan new normal Ya, adaptasi baru. Siap. Museum adalah Museum Sri Baduga di bawah UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. Jadi tadi berkaitan dengan masa pandemi ini, di tahun 2021 kita juga melaksanakan beberapa kegiatan. Pertama adalah cerdas cermat yang diikuti oleh tingkat SLTP, dan cikal bakalnya adanya cerdas cermat di Indonesia adalah di Museum Sri Baduga. Ya. Kedua adalah Museum Expo. Museum Expo yang mengangkat berkaitan dengan ekonomi kreatif adalah anyaman, kriya. Dan ketiga adalah naskah-naskah kuno. Karena museum tidak terlepas dari peradaban, tidak terlepas dari koleksi yang berkaitan dengan naskah. Betul. Naskah kuno. Ada beberapa naskah kuno yang dimiliki dari abad-abad sebelumnya, bahkan dari abad 15 sudah ada di sini. Betul. Nah, beranjak hal tersebut, tahun 2022 juga kita akan mengadakan kegiatan yang sama. Tentunya dengan kondisi pandemi ini jelas pertama adalah prokes. Oke. Kedua juga offline dan online. Tapi offline-nya dibatasi. Yang kemarin juga 50%. Sekarang juga begitu. Betul. Dan juga online. Nah, tapi di luar itu, untuk mengangkat Museum Sri Baduga karena sebagai salah satu dari sisi tourism
Ya. Dari sisi pariwisata adalah daya tarik wisata budaya. Daya tarik wisata budaya adalah heritage. Oke. Nah, itu kita akan melaksanakan kegiatan fun bike. Jadi sepeda santai yang insya Allah akan direncanakan tanggal 5 Juni 5 Juni 2022. 5 Juni sekarang. Oke. Karena itu untuk minat daripada wisatawan, dari wisatawan Nusantara. Nah, itu startnya di sini, nanti finishnya di Dagoti House. Karena Dagoti House juga salah satu subunit daripada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. Saya rasa itulah. Gitu, Pak. Oke, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetap di program Wilayah Menjawab di Hadas TV Digital. Kebetulan Bapak Kasubag TU Museum Sri Baduga sudah menjelaskan terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan digelar di tahun 2022 ini sangat menarik. Lalu kemudian pengembangan kebudayaan di Museum Sri Baduga tetap direalisasikan, lalu kemudian tetap diamanatkan untuk masyarakat, terutama para pelajar, agar nampak paham terkait dengan edukasi apa sih di dalam Museum Sri Baduga yang sebenarnya. Lalu kemudian program-program ini dilaksanakan secara gamblang oleh para pengelola di Museum Sri Baduga. Baik, Pak Puspo, terkait dengan apa saja nih Pak inovasi Bapak nih selain daripada tadi ya fun bike, yaitu ya program ya Pak ya, inovasi di masa pandemi COVID-19 nih Pak, untuk sosialisasi langsung kepada masyarakat, terutama di sini banyak wisatawan pendidik mungkin seperti itu ya Pak ya. Apakah ini dibatasi nggak Pak di sini Pak? Jadi inovasi pertama tadi yang berkaitan dengan pertanyaan Akang adalah visi misi gubernur. Oke, siap. Gubernur Jawa Barat adalah inovasi dan kolaborasi. Pertama adalah nanti kita untuk sasaran daripada pengunjung wisatawan Nusantara bukan hanya dari sisi pelajar saja. Maka kita harus inovasi kolaborasi dengan asosiasi travel agent. Oh, asosiasi travel agent ya? Oke. Nanti kerjasama. Nah, kalau di luar negeri kan diharuskan wisatawan itu berkunjung ke museum. Kita coba dengan Asita. Kedua adalah yang berkaitan dengan berkelanjutkan sustainable kegiatan yang tahun 2021 ada Museum Expo, yang kemarin anyaman. Nah, sekarang kita akan rubah, karena kita akan rubah. Sekarang yang sedang diunggulkan adalah ekonomi kreatifnya. Ekonomi kreatif ya, luar biasa. Berarti bukan hanya anyaman, karena kan ekonomi kreatif ada 16 subsektor. Apakah nanti kita akan angkat kulinernya, apakah kita nanti musiknya, filmnya, atau apa desainnya. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan juga kita harus menyiapkan sarana pendukung. Makanya kita nanti kerjasama dengan barista kopi yang ada di Bandung khususnya, untuk nanti dia buka tools di sini. Jadi pengunjung setelah dia mengadakan kegiatan permusiuman, ke ruang pameran, ke ruang koleksi, nah baru dia mungkin untuk mencicipi kopi yang ada di museum ini. Tentunya kan kopi Jawa Barat kan salah satu ke-6 mendunia. Betul Pak. Salah satunya adalah pulau dari Gunung Puntang. Gunung Puntang, kopi Puntang ya Pak ya. Itu. Oke pemirsa, ternyata di Museum Sri Baduga juga sudah menyiapkan kopi Puntang. Nah itu kopi Puntang, artinya kopi Puntang ini memang terkenal sedunia. Kalau nggak salah ketiga ya Pak ya. Ketiga itu kopi Puntang. Nah bagi masyarakat yang akan berkunjung, lalu kemudian para pendidik yang berkunjung ke Museum Sri Baduga, fasilitas layanan akan dioptimalkan oleh para pengelola dalam hal ini. Banyak program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para pengelola dalam hal ini terkait tadi, yaitu fun bike salah satunya, lalu kemudian juga expo kuliner dan lain sebagainya. Sebelum itu kita jeda waktu dulu. Kembali lagi bersama saya Widi Herian di Wilayah Menjawab.
Baik, masih tetap di program Wilayah Menjawab bersama saya Widi Harian. Tadi mengupas dengan Pak Kasubag TU pengelolaan Museum Sri Baduga di tahun 2022 terkait dengan program itu banyak sekali di sini nih. Nah, kebetulan saat ini saya bersama narasumber yang satu ini. Perkenalkan, nama saya Maylin, saya Japung Pamong Budaya Permusiuman. Oke, siap. Baik. Baik, Bu Maylin. Terkait dengan pengelolaan, Ibu ini bekerja sudah berapa lama mengelola di sini, Ibu? Baru 31 tahun. 31 tahun ya? Ya. Luar biasa, cukup sebentar ya, Bu ya? Jadi cukup paham betul dengan keberadaan Museum Sri Baduga di 31 tahun ini. Ya. Nah, dari tahun ke tahun sampai tahun ini, tahun 2022, seperti apa sih di Museum Sri Baduga saat ini yang ada pada pengumpulan benda-benda atau alat sejarah yang sudah dipermanenkan di sini, baik Bu? Iya, terima kasih pertanyaannya. Dari awal pendiriannya di tahun 1974 hingga pada tahun 1980 diresmikan oleh Profesor Dr. Daud Yusuf pada saat itu beliau sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan hingga sekarang ini Museum Sri Baduga sudah memiliki 6.964 koleksi, di mana sebagian kecil yang kita pamerkan di ruang pameran tetap ini. Di ruang pameran tetap ini kita memamerkan atau menyajikan koleksinya berdasarkan tujuh unsur budaya, antara lain ada tentang bahasa, tentang sosial, tentang keorganisasian, ada tentang kesenian, kemudian ada juga tentang teknologi dan sebagainya. Kemudian sebagian besarnya koleksinya kita simpan di storage koleksi museum. Tentunya itu juga nanti setiap 3-4 tahun kita ganti untuk bertukaran dengan koleksi yang ada di ruang pameran ini gitu. Ada ganti ya, Bu ya? Iya, ada pertukaran. Nah, kita memiliki 10 klasifikasi, antara lain ada historika, ada kemudian ada geologika, ada arkeologika, ada etnografika, antara lain seperti itu. Nah, untuk pengadaan koleksinya kita berbagai macam cara. Ada hibah, kemudian kita ada datang ke suatu tempat, kemudian kita istilahnya ada yang mengganti gitu ya, menggantikan, dan kayak kemarin kita banyak sih hibah dari individu yang memiliki koleksi yang mungkin di rumahnya sudah tidak bisa dirawat dan dihibahkan ke museum untuk dirawat. Nah, artefak tersebut sebelum menjadi koleksi harus kita identifikasikan dulu. Itu kan memang sesuai dengan peraturan persyaratan ketika sebuah artefak atau benda datang ke museum harus ada persyaratan di mana harus kita identifikasi, kemudian kita kasih nomor inventaris, nomor registrasi, kemudian kita lihat juga ceritanya atau sejarahnya dari koleksi tersebut. Kalau udah memang memungkinkan itu sudah jadi milik. Artinya di screening dulu di sini, Bu ya? Dijadikan koleksi museum. Gitu. Selain daripada itu, Bu, di sini nih, Bu, tadi ada berapa, Bu? 6.900 koleksi ya, Bu ya? Tadi ada setiap bulannya berganti. Tiap tahunnya. 3-4 tahun. 3-4 tahun berganti, lalu kemudian ketika memang barang-barang sejarah yang ada di luar sana, lalu kemudian ada verifikasi seperti itu tetap dilaksanakan pada program Museum Provinsi Jawa Barat ini. Sebenarnya kalau pengadaan koleksi itu yang hibah itu bukan program ya. Jadi mereka dari luar, masyarakat luar yang ingin membantu untuk pelestarian artefak. Melestarikan. Iya, benda budaya baik. yang disimpan di museum, bahwa kalau di museum kan pasti dirawat gitu. Oke. Selain daripada itu, Bu, program apa saja nih, Bu, yang dilaksanakan oleh Ibu selaku pengelola dalam hal ini di masa pandemi COVID-19 nih, Bu? Oh ya, banyak sekali sih yang kita lakukan sebenarnya. Dengan adanya pandemi ini kan justru banyak hikmah yang kita dapat ya. Jadi dengan adanya pandemi ini justru membuat kita lebih kreatif, berinovatif. Bagaimana kita akhirnya membuat berbagai macam kegiatan yang hubungannya dengan virtual, kemudian dengan digitalisasi. Nah, itu yang kita lakukan selama ini, seperti misalnya seminar, kemudian kajian, kemudian lomba, sampai lomba juga kita ada virtualnya gitu.
dan pameran virtual juga kita ada lakukan gitu. Jadi Dan kita, tidak susah Ibu ya. dan kita kerja kemarin ini di tahun 2021 kita kerjasama dengan China, kemudian dengan Taiwan kita mengadakan pameran virtual. Oh. Ya, dan dengan Australia juga kita mengadakan Go kegiatan. internasional Bu Sudah ya. Go internasional. internasional. Luar biasa. Iya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, masih tetap bersama saya di program Wilayah Menjawab. Kebetulan pada hari ini Bu Erni udah menjelaskan terkait dengan program yang ada di sini, lalu kemudian pengadaan di museum yang ada di sini itu betul-betul dijaga ketat, lalu kemudian diverifikasi, lalu kemudian di masa pandemi COVID-19 para pengelola juga tidak diam, tetap melaksanakan tugasnya virtual, bahkan ke go internasional, bagaimana caranya mengembangkan kebudayaan, seni yang ada di Museum Sri Baduga untuk dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Nah, bagi masyarakat ada barang kuno, silakan datang ke Museum Sri Baduga untuk dilestarikan. Biar nanti para pengelola bisa memverifikasi hal tersebut. Baik, terkait dengan harapan Ibu sendiri nih Bu, dengan masa pandemi COVID-19 yang memang saat ini meningkat lagi di tahun 2022, inovasi apa nih untuk pengembangan di museum ini, baik? Iya, mungkin kita tidak akan jauh lagi lagi dari kita melakukan virtual ya, digitalisasi. Nah, karena itu salah satu kegiatan memang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena masyarakat sudah kangen dengan sebenarnya untuk offline datang ke museum gitu ya. Namun kita kondisi seperti ini kita tutup, kita benar-benar kita tutup lagi, maksudnya belum kita buka, dan yang mau tidak mau masyarakat di luar hanya bisa menikmati kegiatan-kegiatan melalui virtual saja. Virtual saja, artinya ditutup, saat ini ditutup? Iya, kita tutup. Oh, dia rencananya ya? kita mau buka kan di bulan-bulan depan atau bulan ini, kita udah siap prokesnya. Namun kondisi yang tidak memungkinkan, jadi kita sudah melakukan mencoba untuk tetap melakukan kegiatan berupa virtual. Tadinya memang museum mau buka, hanya mungkin ada regulasi yang baru, harus ditutup kembali, harus ditutup kembali. Artinya mengikuti Bu ya. Sekarang juga kami kan lagi WFH. WFH, baik. Jadi untuk peserta didik, lalu kemudian masyarakat yang ingin ada edukasi, mengeksplor dan lain sebagainya, itu di virtual mungkin seperti itu. Hanya kemarin kita ada beberapa sekolah-sekolah ya yang menginginkan, jadi kita ada Zoom, kemudian jadi saya di bagian narasumber, kemudian sasarannya anak-anak sekolah. Jadi saya menceritakan sebuah cerita apa gitu ya, atau sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Kayak kemarin materi tentang Hindu Buddha. Nah, saya membuat materi Hindu Buddha, kemudian saya share kepada anak-anak secara Zoom. Itu yang bisa saya lakukan untuk sementara ini. Oke, baik, Weni, luar biasa. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, Museum Sri Baduga saat ini juga tetap melaksanakan Zoom untuk peserta didik, dalam hal ini yang membutuhkan edukasi sejarah. Lalu masyarakat pun bisa langsung merealisasikan Zoom juga. Artinya pengelola tetap melayani. Dalam hal ini regulasi di masa COVID-19, Museum Sri Baduga di bulan Maret ini tahun 2022 masih tetap tutup karena mengikuti anjuran pemerintah. Kembali lagi bersama saya, Widi Herian, tetap di Wilayah Menjawab. Saat ini saya tetap ada di Museum Sri Baduga nih, bersama Pak Kasubag TU yang tetap eksis, semangat pada menjalankan tugasnya. Baik Pak, harapan Bapak sendiri nih Pak Kasubag untuk Museum Sri Baduga ke depan, apa harapannya yang akan Bapak kembangkan, baik Pak? Jadi tadi kan strong recovery, strong untuk kegiatan ini. Jadi kita harus semangat, harus kuat ya. Jadi ke depannya adalah yaitu pertama adalah dukungan dari Pentahelix. Apapun harus ada dukungan dari Pentahelix. Kedua juga khususnya masyarakat, karena ini salah satu peradaban kebudayaan.
tanda kutip adalah kebudayaan Sunda, Jawa Barat, yang perlu dilestarikan, dimanfaatkan, dikonservasikan. Ya ini untuk para masyarakat juga pengunjung, pengunjung dalam arti wisatawan Nusantara. Jadi Museum Sri Baduga ini yang notabene-nya yang sudah masuk ISO 2015. Oh, betul Pak, Ya. ISO 2015. Nah, jadi ini juga harus dipertimbangkan. Ini ternyata Jawa Barat memiliki museum yang memiliki nilai tambah. Yang jelas ISO 2015 itu sudah melampaui 3 aspek, baik itu pengelolaannya, baik itu pelayanannya dan produknya. Pelayanannya sudah jelas di sini, sumber daya manusia sudah mumpuni. Banyak yang jabatan fungsionalis yang memang di bidangnya. Di ahlinya ya Pak. Di bidang ahlinya. Nanti akan bisa didampingi yang ahli ya, memang sesuai dengan ahlinya. Jadi jangan khawatir, mudah-mudahan badai pasti berlalu. Nanti ya kita kembangkan, kita promosikan museum sebagai daya tarik wisata budaya. Yang jelas brandingnya Jawa Barat ada Semaling West Java, ya kita tetap pertahankan hal itu. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Salam sejahtera, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tetap di program Wilayah Menjawab di Hadas TV Digital. Kebetulan Pak Kasubag sudah menjelaskan paparan terkait dengan program dan kegiatan di Museum Sri Baduga pada pengelolaan di tahun 2022, inovasi, lalu kemudian pengembangan, lalu kemudian bagaimana caranya mengamanatkan yang ada di Museum Sri Baduga ini, lalu kemudian dikembangkan hingga akan menjadi edukasi pada masyarakat, tentunya masyarakat pendidik, para peserta didik harus mengetahui sejarah Museum Sri Baduga. Kembali lagi bersama saya, Widi Herian di Wilayah Menjawab.